Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat? Seolah semua pintu sudah kamu ketuk, semua usaha sudah kamu lakukan, tapi rezeki tetap terasa jauh. Kamu bekerja, kamu berjuang, kamu tidak berhenti mencoba, namun hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Dan di satu titik, kamu mulai lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga lelah di dalam hati. Kamu mulai bertanya, "Ya Allah, aku harus bagaimana lagi?" Saudaraku, kalau kamu sedang berada di titik itu, maka dengarkan ini baik-baik. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari selama ini bukan terletak pada usaha yang lebih keras, tapi pada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sering kita lupakan, yaitu hubungan kita dengan Allah. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa semakin keras kita bekerja, semakin besar hasil yang kita dapatkan. Dan itu tidak salah, tapi itu belum lengkap. Karena dalam hidup ini, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, yaitu rezeki. Saudaraku, rezeki itu bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang gaji, bukan hanya tentang harta. Rezeki adalah ketenangan hati, kemudahan dalam urusan, kesehatan, keluarga yang baik, dan semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Namun seringkali, kita menyempitkan makna rezeki hanya pada uang, sehingga ketika uang terasa kurang, kita merasa hidup kita kekurangan segalanya. Padahal belum tentu. Saudaraku, ada orang yang hartanya banyak, tapi hatinya gelisah, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang, dan hidupnya penuh tekanan. Tapi ada juga yang hidupnya sederhana, namun hatinya tenang, cukup, dan penuh syukur. Apa bedanya? Keberkahan. Dan keberkahan itu tidak datang dari usaha semata, tapi dari kedekatan kita dengan Allah. Saudaraku, disinilah banyak dari kita yang tersesat arah. Kita terlalu fokus memperbaiki dunia, tapi lupa memperbaiki hati. Kita sibuk mengejar rezeki, tapi lupa mendekat kepada Sang Pemberi rezeki. Padahal, Allah mampu memberi bukan hanya dari jalan yang kita lihat, tapi juga dari arah yang tidak pernah kita sangka. Mungkin selama ini, kita berpikir rezeki hanya datang dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, dari usaha kita, sehingga ketika itu semua terasa sulit. Kita merasa semuanya buntu, padahal Allah punya ribuan cara untuk memberi rezeki kepada hamba-Nya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah membuka jalan itu? Saudaraku, ada satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, yang sering dianggap biasa. Padahal, ia bisa menjadi kunci dibukanya pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang benar-benar melakukannya dengan kesadaran dan dengan hati yang hidup. Kebiasaan itu adalah mengingat Allah. Ya, sesederhana itu. Tapi justru karena sederhana, kita sering mengabaikannya. Kita sibuk dengan aktivitas. Kita sibuk dengan dunia, hingga kita lupa bahwa hati ini butuh terhubung dengan Allah. Saudaraku, coba renungkan. Dalam satu hari, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan dunia? Dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah? Seringkali, jawabannya jauh berbeda. Kita bangun tidur, langsung membuka handphone, melihat pesan, melihat pekerjaan,
melihat dunia, tapi kita lupa mengawali hari dengan mengingat Allah. Kita menjalani hari dengan penuh kesibukan, dengan tekanan, dengan target, tapi hati kita kosong. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedekatan dengannya. Saudaraku, inilah yang membuat hidup terasa berat. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena hati kita jauh dari Allah. Padahal, ketika hati dekat dengan Allah, masalah sebesar apapun akan terasa lebih ringan. Dan ketika hati jauh dari Allah, hal kecil pun bisa terasa sangat berat. Saudaraku, Allah berjanji bahwa siapa yang mengingatnya, maka Allah akan mengingatnya. Dan ketika Allah mengingat seorang hamba, maka hidupnya akan dijaga, diberi ketenangan, dan dibukakan jalan, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi masalahnya, kita jarang mengingat Allah, kecuali saat kita butuh, saat hidup terasa sempit, saat masalah datang, saat kita tidak punya jalan, baru kita kembali, baru kita berdoa, baru kita menangis, meminta kepada Allah. Padahal, seharusnya kita mengingat Allah, bukan hanya saat susah, tapi juga saat lapang. Saudaraku, mungkin selama ini, kita mencari solusi di tempat yang salah. Kita mencari jalan keluar dengan menambah usaha, menambah pekerjaan, menambah tekanan. Padahal, yang kita butuhkan bukan hanya usaha yang lebih, tapi hati yang lebih dekat kepada Allah. Karena ketika hati sudah dekat, Allah yang akan membuka jalan. Bukan kita, tapi Allah. Dan jalan yang Allah buka seringkali tidak masuk akal. Tiba-tiba ada peluang, tiba-tiba ada pertolongan, tiba-tiba ada kemudahan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Saudaraku, itulah yang disebut rezeki dari arah yang tidak disangka. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memberi. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, yaitu kita kembali mengingatnya. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa kunci dari rezeki bukan hanya usaha, tapi juga kedekatan kita dengan Allah, maka sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar pintu itu benar-benar terbuka? Apakah cukup hanya dengan niat? Apakah cukup hanya dengan berharap? Tidak. Kita butuh langkah nyata. Kita butuh perubahan yang dimulai dari hal-hal sederhana, tapi dilakukan dengan istiqomah, dengan hati yang sadar bahwa kita sedang kembali kepada Allah. Saudaraku, langkah pertama yang mungkin terdengar sangat sederhana, tapi inilah kunci dari semuanya, adalah memperbaiki sholat kita. Bukan sekadar sholat, tapi memperbaiki kualitasnya. Selama ini, mungkin kita masih sholat, tapi terburu-buru, pikiran kemana-mana, hati tidak hadir, dan setelah salam, kita kembali tenggelam dalam dunia. Padahal, sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi tempat kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita menguatkan diri. Coba mulai hari ini, saat kamu berdiri untuk sholat, bayangkan, ini adalah pertemuanmu dengan Allah. Tinggalkan sejenak semua beban dunia. Hadirkan hatimu. Rasakan setiap bacaan. Dan ketika kamu sujud, curahkan semua yang ada di hatimu. Keluh kesahmu, ketakutanmu, harapanmu. Karena disitulah Allah mendengar. Dan disitulah pertolongan mulai datang. Saudaraku, langkah kedua, yang sering diremehkan, tapi memiliki kekuatan luar biasa, adalah memperbanyak istighfar.
bukan hanya di lisan, tapi benar-benar dari hati. Sadari bahwa kita ini penuh kekurangan, penuh dosa, penuh kesalahan, yang mungkin menjadi penghalang datangnya rezeki. Coba biasakan. Di setiap waktu luang, ucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ulang dan ulang, hingga hatimu terasa lebih ringan. Karena setiap istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka pintu keberkahan yang selama ini tertutup. Saudaraku, langkah berikutnya adalah bersedekah. Ini adalah rahasia yang sering tidak masuk akal, tapi nyata. Ketika kamu memberi, justru kamu tidak kehilangan. Tapi kamu sedang membuka pintu yang lebih besar. Masalahnya, banyak dari kita menunggu kaya dulu, baru mau bersedekah. Padahal, justru dengan bersedekah, Allah akan melapangkan rezekimu. Tidak perlu banyak, bahkan sedikit pun, asal ikhlas, bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Saudaraku, jangan remehkan memberi makan orang lain, membantu yang kesulitan, atau sekadar berbagi, karena bisa jadi itu yang membuka pintu rezekimu. Selanjutnya, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ini sangat penting dan sering menjadi kunci yang terlupakan. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Coba renungkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar membahagiakan mereka? Bukan hanya memberi uang, tapi memberikan perhatian, kasih sayang, dan waktu. Kalau masih ada jarak, kalau masih ada luka, maka segeralah perbaiki. Karena bisa jadi, rezeki yang kamu tunggu tertahan karena ada hati orang tua yang belum kamu bahagiakan. Saudaraku, langkah berikutnya adalah menjaga lisan dan hati. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah iri, jangan mudah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena itu semua hanya akan membuat hatimu sempit, dan hati yang sempit sulit menerima keberkahan. Cobalah belajar bersyukur, bahkan untuk hal kecil. Karena ketika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu. Saudaraku, yang terakhir, dan ini sangat penting, adalah tawakal. Setelah semua usaha, setelah semua doa, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut, karena rezekimu tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milikmu akan sampai kepadamu dengan cara apapun. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan pernah bisa kamu miliki, meskipun kamu mengejarnya mati-matian. Saudaraku, mungkin hari ini kamu masih merasa hidupmu berat. Mungkin rezekimu belum berubah. Mungkin keadaan masih sama. Tapi jangan berhenti. Teruskan. Perbaiki dirimu. Dekatkan dirimu kepada Allah. Dan percayalah, perubahan itu sedang terjadi, meskipun kamu belum melihatnya, karena Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Dan saat waktunya tiba, kamu akan melihat bagaimana Allah membukakan jalan, bagaimana Allah memberi dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Dan di saat itu, kamu akan tersenyum dengan hati yang penuh syukur dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku." Saudaraku, kalau hari ini kamu merasa lelah, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Allah selalu ada, lebih dekat dari yang kamu kira. Tinggal, apakah kita mau kembali atau terus menjauh? Sekarang, pilihlah untuk kembali.
Mulai dari hal kecil, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Karena bisa jadi, satu langkah kecilmu hari ini akan menjadi awal dibukanya pintu rezeki besar di masa depan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.